Mari kita kembali ke abad ke-18, ke sebuah era yang gemerlap sekaligus penuh gejolak. Di tengah kemewahan Istana Versailles, hiduplah seorang wanita yang tak hanya menjadi ikon mode, tetapi juga simbol tragis dari sebuah era yang akan segera runtuh. Namanya Marie Antoinette. Lahir sebagai putri bungsu Kaisar Romawi Suci, Francis I, dan Maharani Maria Theresia dari Austria, Marie Antoinette tiba di Prancis pada usia yang sangat muda, 14 tahun, untuk dinikahi oleh Dauphin Louis Auguste, calon Raja Louis XIX. Pernikahan ini sebuah aliansi politik yang dirancang untuk mempererat hubungan antara dua kekuatan besar Eropa, sayangnya menjadi awal dari sebuah takdir yang tak terhindarkan. Bayangkan seorang remaja putri yang tiba-tiba dihadapkan pada etiket istana Prancis yang kaku dan kompleks. Ia merasa terasing, mencari pelarian dalam kemewahan dan kesenangan. Gaun-gaun megah, tatanan rambut yang menjulang tinggi, pesta-pesta dansa yang tak berkesudahan, dan kecintaannya pada perhiasan dan desain interior mewah. Ia menciptakan Petit Trianon, sebuah puri kecil di Versailles, tempat ia bisa melarikan diri dari protokol istana dan bermain-main sebagai seorang petani dalam gambaran idealnya. Bagi sebagian orang, ini adalah wujud kebebasan. Bagi yang lain, itu adalah bukti dari ketidakpeduliannya terhadap penderitaan rakyat. Seiring berjalannya waktu, citra Marie Antoinette mulai terdistorsi. Desas-desus beredar tentang gaya hidupnya yang boros, meskipun banyak di antaranya dibesar-besarkan oleh musuh-musuh politiknya. Frasa terkenal, "Biarkan mereka makan kue," "Qu'ils mangent de la brioche," sering kali dikaitkan dengannya, meskipun tidak ada bukti sejarah yang kuat bahwa ia pernah mengatakannya. Namun frasa ini menjadi cerminan dari persepsi publik tentang dirinya. Seorang ratu yang jauh dari realitas kemiskinan dan kelaparan yang melanda rakyatnya. Pernikahan yang lambat menghasilkan ahli waris, ditambah dengan pengaruhnya yang dianggap berlebihan terhadap raja, semakin memperburuk posisinya. Ia dijuluki Madame Deficit karena dugaan perannya dalam krisis keuangan Prancis. Setiap tindakannya, setiap pengeluaran, diawasi dengan cermat dan seringkali disalahartikan. Revolusi Prancis pecah pada tahun 1789, menghantam tembok-tembok istana Versailles dengan kekuatan yang tak terduga. Monarki yang telah berkuasa selama berabad-abad tiba-tiba terguncang. Marie Antoinette, yang dulunya adalah simbol kemegahan, kini menjadi target utama kemarahan rakyat. Bersama suaminya, Raja Louis XVI, ia mencoba melarikan diri, namun tertangkap dan dikembalikan ke Paris. Sisa hidupnya dihabiskan dalam penangkapan, menyaksikan runtuhnya dunia yang ia kenal. Dalam persidangan yang penuh intrik politik, ia dituduh melakukan pengkhianatan, pemborosan, bahkan kejahatan keji. Meskipun ia mempertahankan martabatnya hingga akhir, takdirnya telah ditentukan. Pada 16 Oktober 1793, Marie Antoinette, mantan Ratu Prancis, dibawa ke gilotin. Ia menghadapi eksekusinya dengan keberanian yang mengejutkan banyak orang. Hidupnya, yang dimulai dengan kemewahan luar biasa, berakhir di bawah pisau revolusi. Kisah Marie Antoinette adalah sebuah peringatan akan kompleksitas sejarah. Ia adalah seorang wanita muda yang ditempatkan dalam posisi yang luar biasa sulit di tengah gejolak perubahan sosial dan politik. Ia adalah korban sekaligus simbol dari sebuah sistem yang runtuh. Lebih dari sekadar ratu yang glamor, ia adalah cerminan dari kesenjangan sosial, intrik politik, dan kekuatan dahsyat dari opini publik yang dapat membentuk atau menghancurkan sebuah takdir.